Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya pejuang P3K. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Arik Channel. Nah, di kesempatan kali ini ya, Arik Channel ada berita baru bagi rekan-rekan semuanya, yaitu yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Tepatnya itu sekitar jam 11 lebih 51 ya. Jadi sebelum kita lanjut ke beritanya, untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Yang sudah like, komen, subscribe, dan loncengnya diaktifkan, saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini Arik Channel akan memberikan informasi terbaru ya, yang dikeluarkan dari Menpan RB, yaitu tentang siaran pers terbaru BKN. Honorer database BKN dapat keistimewaan pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Tepatnya itu hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 jam 11 lebih 51 menit ya. Jadi di sini Menpan RB itu ya ada siaran pers terbaru ya tentang honorer seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk teman-teman simak video ini sampai habis biar teman-teman itu tidak gagal paham dan paham dengan berita yang ada di hari Jumat ya. Tepatnya itu di tanggal 24 Januari 2025. Badan Kepegawaian Negara BKN ya memberikan angin segar bagi para honorer yang terdaftar dalam database BKN. Kepala BKN resmi mengumumkan kebijakan baru yang memberikan kepastian hukum bagi honorer yang belum lolos seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024. Dalam keputusan terbaru honorer database BKN yang tidak terrekomendasi pada seleksi P3K 2024 akan dialihkan ke skema P3K paruh waktu. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran masing-masing ya. Yang tidak lolos di gelombang 1 dan di gelombang 2 itu BKN mempunyai skema ya, yaitu akan diangkat P3K paruh waktu. Jadi buat teman-teman semuanya, marilah kita berdoa bersama-sama biar masalah P3K ini segera tuntas ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi, jangan bosan-bosannya mencari informasi tentang P3K sampai kita mendapatkan SK dan NIP ya. Jadi jangan sampai bosan-bosannya mencari informasi-informasi terkait dengan P3K. Ini baik dari guru, teknis, terus naskes, semuanya ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya.
Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan penataan honorer yang terdata dalam database BKN. Nah, di sini ya, di sini ini mungkin di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil itu semuanya sudah dikoordinir ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, P3K paruh waktu itu adalah skema kerja yang dirancang khusus untuk honorer. Honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga akan menerima penghasilan, status hukum hingga hak dan kewajiban. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya, honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga akan menerima penghasilan, status hukum hingga hak dan kewajibannya. Jadi di sini mendapatkan hak-haknya ya, yang P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, skema P3K paruh waktu bertujuan untuk, saya ulangi lagi, skema P3K paruh waktu bertujuan untuk yang pertama yaitu memberikan kejelasan status bagi honorer. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya seperti itu ya, skema P3K paruh waktu tujuannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti yang paruh waktu itu kerjanya beda dengan yang penuh waktu. Jadi kita kan juga belum dapat edaran yang resmi ya tentang P3K paruh waktu itu gimana, yang penuh waktu itu gimana. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, untuk menjadi P3K paruh waktu itu mempunyai syarat. Nah, syarat menjadi P3K paruh waktu itu tidak semua honorer database BKN bisa diangkat P3K paruh waktu. Jadi tidak semua honorer database ya BKN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya honorer yang telah terdaftar di database BKN. Terus honorer yang pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus. Terus honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak mendapatkan formasi. Nah, yang poin ketiga itu ya, baik di tahap 1 ataupun di tahap 2 ya, dia mengikuti seleksi tahapan ya P3K namun tidak mendapatkan formasi. Nah, dia itu daftar tapi tidak mendapatkan formasi. Nah, dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin ada yang teman-teman nanti bilang, lah saya ini sudah kerja lama sekali di instansi itu, kenapa saya kok tidak penuh waktu? Ada juga seperti itu. Dia yang baru masuk kok bisa penuh waktu, sedangkan saya kok paruh waktu. Mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi dari teman-teman itu semua kan teman-teman sudah mengikuti seleksi ya. Nah, di seleksi di tahap 1
maupun di tahap 2 itu teman-teman kan tidak lulus, ya kan? Mungkin teman-teman itu nanti akan mendapatkan P3K paruh waktu. Seperti itu ya. Sambil menunggu kabar yang terbaru. Mungkin teman-teman semuanya sebagian sudah ada yang mendengar atau sudah membaca berita-berita yang tentang jabatan dalam P3K paruh waktu ya. Bagi honorer database BKN yang diangkat P3K paruh waktu ada 7 jabatan yang bisa diisi diantaranya. Pertama itu guru dan tenaga pendidikan, kedua tenaga kesehatan, terus tenaga teknis, yang keempat pengelola umum operasional, yang kelima operator layanan operasional, yang keenam pengelola layanan operasional, yang ketujuh atau yang terakhir itu penata layanan operasional. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya ada surat edaran-edaran itu mungkin teman-teman sudah mendengar tentang P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu yang gimana saja toh yang mau ditaruh di P3K paruh waktu. Nah, di situ mungkin teman-teman sudah mendengarkan atau sudah dapat kabar dari teman atau teman-teman itu sudah baca berita yang teman-teman dapat. Mungkin seperti itu ya. Jabatan dalam P3K paruh waktu yang ada itu ada 7 jabatan. Nah, imbauan dari Kepala BKN mengimbau seluruh honorer yang telah terdaftar di database BKN untuk tetap tenang dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan yang berlaku. Nah, ya kan, untuk teman-teman semuanya saya selalu bilang carilah informasi dulu biar teman-teman itu tidak gagal fokus atau gagal paham tentang skema P3K yang lagi berjalan ini. Jadi di sini kan teman-teman sudah dapat apa ya, angin segar sedikit lah seperti itu ya. Karena BKN itu, Kepala BKN menghimbau seluruh honorer yang telah terdaftar di database BKN untuk tetap tenang dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah memastikan bahwa honorer database BKN yang memenuhi kriteria akan mendapatkan kesempatan melalui skema P3K paruh waktu. Selain itu, Kepala BKN juga menegaskan pentingnya bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pemerintah pusat maupun daerah dihimbau untuk menghentikan pengangkatan tenaga honorer baru. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menata ulang sistem kepegawaian sesuai undang-undang atau sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023 ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya pejuang P3K itu ya keistimewaan honorer database BKN yang disampaikan pada siaran pers terbaru BKN pada tanggal
24 Januari 2025. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya dengan adanya berita terbaru ini, teman-teman agak punya gambaran ya. Mudah-mudahan juga Arik Channel bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang seputar P3K ya, maupun P3K tahap 1 gelombang 1 maupun di gelombang 2. Jadi untuk teman-teman semuanya kita tetap harus berdoa ya. Berdoa biar kita diberi kemudahan untuk menghadapi jalannya proses P3K ini. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, yang selalu mendukung Arik Channel, dan mudah-mudahan juga Arik Channel bisa memberikan kabar-kabar terbaru tentang P3K. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjuang untuk P3K masa depan yang indah.